senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu, manbanta kerina perpulungan. Manbandu kekalian kami, si sekalian dengar, bergabung ibas kebak tinta secara online, ikatakan kami selamat datang, kerehendu nambahi keriahan manbanta kerina. Ibas benar kebak tinta, mari dage sedengkahkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagi perencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirahenda. Henda penekanan-penekanan momo, si pertama lebih, maka ibadah wari minggunta 21 Juni 2020, tetap dengar silakukan secara online, sueras anjuran pemerintah bagi arahan ibas mudraman GBKP nari. Maka selanjutnya berita runggun si peduakan sueras keputusan ibas sidang majelis runggun, maka katekisasi reguler si rencanakan ibenakan bulan Juni 2020 itunda pelaksanaanna situasi kondusif atau paling lama Januari 2020 sada. Si petelukan dalam rangka menyikapi kondisi ekonomi di tengah-tengah perpulungan tapak senda, maka seksi peningkatan ekonomi jemaat nggo erbahan ti lain tahpe 3 atau pasar online janah enda nggo i-launching ibas wari Senin tanggal 15 Juni 2020. Mari Senin aras turang ras-ras kita makaikan 3 online enda guna kebutuhan ta sehari-hari. Si pempatkan ceramah karena sosialisasi new normal life di tengah-tengah gereja anta ilakukan ibas wari Minggu 20 Juni 2020 ibenakan jam 10 siwah WIB. Narasumber Dr. Franz Abednego Barus SPP, moderator Diaken Buana Pahala Tarigan. Acara enda ilakukan via aplikasi Zoom. Jadi Senin turang, mari ras-ras kita nikapkan waktu ta, nginget pentingna sosialisasi enda ipeseh nangdangi kita kerina. Maka kubas berita diakonia, ngadi Minggu tanggal 14 Juni 2020, kas diakonia gajut-gajut kekelengan, Lid Buena 14.115.000. Manbanta Senin aras turang, apai ateta muat bagin ibas gajut-gajut kekelengan enda, banci ipesehdu ku bendahara runggun. Maka selanjutnya, tim penanggulangan COVID-19 di tengah-tengah gereja anta, sueras arahan klasis sebagai pemodramen, enda dibentuk langsung di bawah koordinator Kabit Diakonia Runggun. Maka selanjutnya karena kegiatan perpulungan jabu-jabu, ibas minggu enda silakukan secara gabungan hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, tuan rumah Runggun Gereja, penyimpulna, Pendeta Agustinus Purba, entah ketua Modramenta, enda silakukan secara Zoom. Mari sepesikap waktu ta, sibenakan jam 10 siwah 30 WIB. Selanjutnya, Runggun Gereja lalupa ngatakan bujur manbanta kerina perpulungan Tuhan, singgo mereka persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan janji iman bagi persembahan pengatakan bujur. Tuhan dibata si masu-masu kita kerina. Bagi Runggun Gereja lalupa ngatakan selamat ulang tahun manbandu kerina perpulungan Tuhan. Si berulang tahun ibas periode Senin 15 Juni 2020 seminggu 21 Juni 2020. Ulang tahun kelahiran Eme anak KKR Alexa Karenina Bru Purba 17 Juni. Piling Metrisologia Sembering anak Permatanta 18 Juni. Bagi Pedasta Sitepu Permata 19 Juni. Ulang tahun Perjabun
Ema keluarga Bapak Dame Kacaribu 19 Juni, ras keluarga Bapak Dilan Barus tanggal 19 Juni. Bagendam momo ipeseh manbanta lengkapna banci sinen ibas momo lengkap bas WA grup Runggunta. Tuhan dibata si masu-masu kita kerina. Kundari si bengketi kata penaruh kubas kebatin, mejuah-juah turang rasenina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ibas minggu enda si bengketi meminggu si ngingetkan kita, karena kuga arusna kita ardahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 10:5 ngingatkan kita, maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man banta man temanta bagepe man krina tinepa si deban arah pendahinta me di bata rehnahkan pasu-pasuna man banta bagepe nangdangi donienda kalak sirdahin alu tutus ngena ate di bata. Si bengketi dage kebatinta, alu kehamatan ras ketedahan ate kempak di bata sinepa kita, lakon dahikan dahin si mahuli. Senina ras turang perpulungan krina alu Muhammad ras kita krina tedis. Si puji gelar di bata, alu raduras kita rende arah kitab denden GBKP nomor 330 siwah, bait si pemena ras si peduakan. Ibas gelar di bata Bapa sindilo kita, erdahin guna ngusahai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus, sirdahin guna kini ulin doni. Ras ibas gelar kesasi badia, simreken kepentaran, gelah kita ngasup berdahin alumuhuli. Di bata Bapa mereken gegeh ras kepentaran, dengan kemalaman ate man banta. Amin. Karena pendahin rasura-sura di bata.
Adi dekahan kam medem musil makam. Kalak menjingkat cukup menakanna. Kuan-kuanan bindu 20 ayatna si 10 telukan. Arpalasan kata di bata enda si puji ia alur-aluras kita ngendeken kita mendenden tanari 255 baik nasi pemenaras baik nasi pempatkan. Perpulungan ipindo kami kundul kam. Pujin nandangi kiniulin di dahin di bata, enda si ogeken secara responsoria. Pustaka si badia nuduhkan uga ulina di bata ardahin guna kiniulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit residoni. Ia tur kena doni silang ngali tempasna jadi mahuli. Isikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia tur kena matawari, bulan ras bintang gunangiani suari ras bernyi. Si jadi tanda permulaan wari, bulan, tahun ras musim. Terpujilah kam Tuhan, sabab mehulikal ulih pendahindu. Itu padi bata pe berbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe berbagai-bagai rubia-rubia rasa asuh-asuhan. Janari itu padi bata memanusia sentudu ras tempasna. Dilaki ras diberu gunan jagai ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata kerina tinepana sehkel ulina. Terpujilah kam Tuhan, sabab mehulikal ulih pendahindu. Maka idungi di bata kerina dahinna janah israp kena sadawari jadi wari pengading-adin. Janari ipasu-pasuna kerina. Terpujilah kam Tuhan, sabab mehulikal ulih pendahindu. Mari sepenangkih puji-puji taman Tuhan ibas kerina pendahinna. Si enggo nepa kegeluhan doni enda. Alu ngendekan kita mendendenta nomor 354. Baik nasi pemenara si peduakan saja.
mulia, memulihkan dengan kuasa. Kam si mada kerana tinasa, tinasa kelang ate Tuhan, bagi emas silabu luntur, rejit Tuhan dolat du Tuhan, ngarak-ngarak kegeluhan. Erta kebayakan ibas kam nari rahan, kam merentah alu kuasa, ras gegandu Tuhan di batang, sinasa kelang ate Tuhan, bagi emas silabu luntur, rejit Tuhan dolat du Tuhan, ngarak-ngarak kegeluhan. Kini langasupan manusia ngikutkan pendilo di bata. Di bata enggo nepa doni enda alu mahuli. Dingin ipahagana kita alur bahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang katna kita jadi temanna erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta, kangen dia si idah ibas pusuh ras perbahanan ta, tandana kita sentudu ras tempas bapanta. Pusuh ras perukuran siku ganga ida peti di bata ibas kita. Ida petinan dia kini teken si tutus jaga kesegambaran ta ras rupa di bata. Ida petinan dia pusuh ukur si tetap ngukurkan si mahuli lebih asa keperluan diri. Ida petinan dia perukuran ras perbahanan si mahuli. Pusuh si kuganga ida peti Tuhan ibas kita genduari. Gundari masuk kita ku paksa tenang ibanakan. Marilah siaku kendosan taman Tuhan. Oh Tuhan, megatilah ku ingat, maka itepandu aku tudu ras tempasdu. Jana idilondu aku erdahin jadi pasu-pasu. Megatilah nai idah doni enda keleng atendu ibas pendahinku. Megatilah nai idah jabungku rupandu ibas rupangku. Oh Tuhan, alemikal aku. Kencasi gejap karena salah lepak taman di bata, mari dagesi pindo pengalami dosa idur di bata nari arah endendenta, sibat bas kitab endendenta nomor 436, baik nasi pemenara si peduakan.
ipendo kami radu ras kita tedis. Pengalami dosa. Selaku pesuruh di bata aku nahkan katana man banta kerina singa aku dosa ras kesalahan na. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan ta nari. Nina, kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa. Tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkite kendosandu kam enggo biring bagi tengguang. Mulih kam jadi mentar bagi kapas. Bagaimana nina di bata man banta kerinana. Maris dage si penangki puji-pujinta erkite kendosanta enggo ya lemi arahan dendenta si buka kitab dendenta 124 baik nasi pemena rasi petelukan. Maate dirasia lakal webura ibrekana kata najine segagana tetap ukur bas geluta. Perpulungan ipendo kami kundul kam. Gundari seh kita paksana ngoge kata di bata bagi nasi pemena si buat ibas padan sindekah nari engka ibas kita pengerana 5 kita pengerana bindu 5 ayatna si 10 aloh sekari si 20 kan. Ibas buku kami halaman siwah 100 siwah siwah. Ijenda yogeken kami bas memberenda nari kam kerina perpulungan i perdateken do ibas pusuh do. Pengerana bindu 5 ayatna si 10 aloh seh 20 bagian da kata Tuhan. Maka kutuh maka lali trulin man banta sekatan minum dingin man
manken ulih pendahin dingin ngenanami ulih talati kideka geluh si gendek si ibreken di bata man banta emma si kerajaan ta adi sekala ngalokan kebayakan dengan erta ibas di bata nari jana ibrena ia ngenanami kini bayakan harus ia ngatakan bujur jana ermrea ukur ngenanami ulih nalati epe pemere di bata kap di bata sindemi pusuh alu keriahan gelah olah aru Athena ngukur kenca karena uga degendek na keluh enda sibar ijen dan pengagenta ketuahan kalak si megikan kata di bata di semakai kenca ibas geluh nasi tep wari haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perpulungan sikelingi Tuhan, sepaksana kita ngoge kata di bata guna sirenungi ibas minggu etika kerja endah. Jana sope si oge pustaka si badia endah mari ertoto kita. Ras kita ertoto kita. Ipuji kami kam Tuhan di bata, sehingga mereken kegeluhan man kami manusia, sewari minggu endah. Uga kami banci, ngelakukan kai si harus lakukan kami ibas wari minggu endah. Pulung kami ibas rumah kami masing-masing ras anggota jabu kami. Guna kami ngikuti ibadah ibas paksa situasi pandemi COVID-19 endah. Alu makekan, manfaatkan media sosial silit ibas kegeluhan kami. O Bapa, berekendu kesahdu si badia man kami krina, man jemaat mundu i rumah sekalak-sekalak, guna kami banci ngoge kata di bata. Jana labo ngoge saja kami inggit guna ngerenungi, jana inggit kami ngelakukan kai si harus lakukan kami ibas perintah di bata ibas pustaka si badia endah. Jana bereken kesahdu si badia man serayandu endah guna ya banci ngerana kerna kata di bata. Jana banci ibas bebernah ya mereken perenungan man jemaatdu i rumah masing-masing. Ngerana dagi kam Tuhan perubahan kami nggo sikap megiken katandu. Ibas gelar di bata Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan sikelingi Tuhan si jadi bahan renungan ta ibas minggu etika kerja endah ibuat ibas perbahanan Rasul 10:6 perbahanan Rasul 10:6 ayat 10 sada se ayat 10:5. Mari kamkrina ibas rumah du masing-masing, si buka pustaka si badia kita masing-masing, jana kuogekan bahan perenungan ta ibas minggu etika kerja endah. Perbahanan Rasul-Rasul 10:6 ayat 10 sada se ayat 10:5 bagenda nina katana. Lydia si ringan ipilipi tek man Yesus. Jenari erlayar kami i Troas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi eme kuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta eme warga negara Roma. Ibas kuta eme kami ringan piga-piga wari dekahna. Asum wari sabat kalak Jahudi, lawas kami ku darat kuta, ku tepi lau, sabab iakap kami maka lit ije ingan ertoto kalak Jahudi.
Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekalak ibas diberu gelarna Lydia. Ia i Tiatira nari, jana dahina erbinaga uis si merga. Ungu rupana. Ia kalak Junani si ersembah mandi bata. Italangi Tuhan ukurna. Maka tutus ke Athena megiken kai si katakan Paulus. Ia ipridiken ras krina isi jabuna. Cenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi yakabnu maka aku tuhu-tuhu enggotek man Tuhan. Marilah kesilang ku rumahku. Ipindo kenakal gelah kami kesilang ku rumahna. Sejenda kata di bata nggoseh man banta kita krina perpulungan si kelengi Tuhan. Perpulungan Runggun Cibubur Mojojua. Shalom. Jumpa kita ibas hari Minggu enda, jana jumpa kita labo jumpa fisik, labo jumpa alu memandang muka secara langsung, tapi kam pandangindu tivindu, pandangindu laptopdu. Lah masalah. Perubahan situasi kondisi si membuat kita sehari Minggu enda kita tetap menggunakan media sosial. Jana situ huna disi perdateken situasi si bagenda enda jadi tantangan man banta kita kerina. Tantangan man bandu, tantangan man bangku. Uga tantangan nah. Adi biasanya kita banci jumpa bas rumah Tuhan, bas gereja, jumpa kita ngerana, jumpa kita banci si idahan langsung, tapi gundari lang. Kam idahan du bas layar TV itu. Jana terbatas kau. Adi pandangin du sebagainya lah. Mau bagi. Lah banci pandang singer, organis, ras petugas si deban. Jana kam fokus ku wajahku. Sada nilai tambah. Biasana mau bagi tapi labu bas Runggun Cibubur. Ya, biasana labu pandangina. Panditana. Pandangina iya entah depanna, entah sebelah kananna, sebelah kilihna, tapi gundari sada hal si positif. Pandangin doaku, ibas layar kacandu. Ada hal positif. Jangan labo karena ibadah saja kita lah banci jumpa lah banci kita harus beribadah ibas rumah Tuhan lah kita banci pulung bas reda himpe gundari sebagian besar melakukan pekerjaan dari rumah. Ibas istilah kerenna WFO, WFH. Kami bas pegawai negeri ibagi shift. Lead si WFH, lead si WFO. Waktu-waktuna hari-harina terbagi masing-masing. Kerja dari rumah, kerja di kantor. Ini kondisi pertama dalam kehidupan kita harus menghadapi seperti ini. Tidak pernah kamu bayangkan. Aku pula pernah kubayangkan. Harus bertemu dengan jemaat melalui layar kaca. Jangankan pandita. Semua unsur bidang gundari berdampak sekali karena COVID ini. Contohnya, pekerjaan seorang pelawak. Pekerjaan seorang penghibur. Gundari mah ngetren dengan YouTube. Ya. Dahulu mereka bisa berjumpa dengan orang tertawa dalam pekerjaannya dan ternyata itu susah. Mau mengundang tawa tetapi tidak ada respon. Saya pun demikian. Saya nggak tahu bagaimana kondisi kamu dalam rumah. Tapi saya yakin kamu mau dengar firman Tuhan. Itu situasi tantangan kerja.
Pendeta pun punya tantangan. Bayangkan aku harus tatap kamera. Biasanya banci ku kiri, banci ku kanan. Dalang. Setiap ku idah ku kiri, kameramen bilang, pandita. Setiap aku mau lihat yang lain langsung bilang, fokus, fokus. Kita terbatas. Ketika kita mau melakukan pekerjaan dalam situasi ini terbatas, tantangannya luar biasa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kitab Perbahanan Rasul Endah, Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15, luar biasa ingin kita bagikan, kita renungkan pada minggu ini. Apa yang perlu kita renungkan? Perpulungan GBKP Runggun Cibubur yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adi idahdu, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, saya campur lagi dengan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat saat ini, firman Tuhan ini luar biasa menariknya. Kenapa luar biasa menarik? Karena ada dua gambaran tentang dua tokoh. Dua tokoh yang berbeda. Berbeda pekerjaannya. Yang satu adalah seorang yang punya pekerjaan untuk memberitakan firman Tuhan. Yang satu bekerja untuk memberitahukan tentang keselamatan. Paulus. Pada bacaan kita Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15 ini menggambarkan pada saat itu adalah bahwa perjalanan pekabaran Injil Paulus tiba di kota Filipi, dan saat itu dia mengajar perempuan-perempuan yang sedang berkumpul di tempat orang sembahyang orang Yahudi. Ketika mereka berkumpul-kumpul, dan di situ mengajarlah Paulus. Pekerjaan Paulus adalah memberitakan firman Tuhan. Pada saat dia melakukan pekerjaannya, perpulungan Sikelengi Tuhan, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat menarik ketika dia mengajar ini adalah dengan segala kesungguhannya, dengan segala ketekunannya, Paulus mengajar. Dan dampaknya, karena pengajaran Paulus itu luar biasa, pengajaran Paulus itu bisa diterima oleh jemaat. Pengajaran Paulus itu adalah pengajaran yang benar-benar melalui firman Tuhan, benar-benar tentang kehidupan seorang yang merasakan ada kuasa Kristus dalam dirinya. Itu berdampak bagi orang lain. Dan mudah-mudahan saya saat ini ketika saya berfirman melalui layar kaca ini punya dampak bagi saudara. Saya tidak bertemu langsung, tetapi saya yakin Bapak Ibu jemaat Tuhan perpulungan Runggun Cibubur ini bisa merasakan ada dampak. Walaupun kita tidak bertemu, dampaknya apa? Sosok yang kedua, sosok seorang perempuan. Seorang perempuan yang hidupnya bekerja menjual kain ungu. Dan kain ungu ini adalah kain yang mahal, berharga. Dan biasanya yang membeli ini adalah orang-orang di sekitar istana, orang-orang yang punya duit. Dalam pekerjaannya begitu luar biasa, perempuan ini melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak malu. Dia keluar masuk bagi semua orang. Ke bangsa-bangsa lain dia masuk, Bapak Ibu. Tantangan pada waktu itu saudara-saudara, kita lihat. Perempuan ini adalah perempuan bukan orang Yahudi. Tapi dia tidak malu. Dia tahu yang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang benar. Oleh karena itu dia masuk ke istana bangsa Romawi, ke istana, ke lingkungan orang Yahudi pun dia tidak malu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berani masuk ke rumah ibadah orang Yahudi tanpa takut.
dia masuk. Dan bukan hanya sekedar masuk. Siapa perempuan itu? Lydia. Perempuan yang bukan orang Yahudi, berasal dari kota Tiatira. Ya. Dia adalah orang yang kaya, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang mapan. Karena dia berasal dari kota Tiatira, salah satu kota di Filipi yang dikenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Dia bukan wanita sembarangan. Dia adalah perempuan yang mapan dan berhasil. Tapi dia tidak menempatkan kemapanannya untuk bersantai-santai. Tidak. Dia tetap berjualan, berkeliling. Bayangkan Bapak Ibu, poin yang berikut yang kita ambil. Walaupun dia sudah merasa dia mapan, bukan berarti dia harus berleha-leha, ataupun dia harus berfoya-foya, ataupun dia harus bermalas-malasan. No, tidak. Laboe lako kena. Tapi dia tetap melakukan pekerjaannya. Walaupun situasi dan kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi satu hal yang kita pelajari pada minggu ini. Lydia mengajarkan kepada kita ketekunan. Ketekunan yang luar biasa ketika dia bekerja. Paulus pun mengajar kepada kita ketekunan dan kesungguhan ketika dia mau melakukan pekerjaannya sebagai pekabar Injil. Apapun tantangan yang ada terjadi, Paulus dikejar-kejar, tapi dia berani berkorban, siap. Ketika yang dia lakukan adalah untuk mengabarkan kabar baik. Begitu juga dengan Lydia, seorang perempuan bukan orang Yahudi, tapi dia bekerja menunjukkan siapa dia. Ketika dia masuk dengan perasaannya, dengan keinginannya masuk ke rumah pertoton Kalak Yahudi, dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran yang diberikan melalui firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adalah Lydia yang non-Yahudi mau tetap mengerjakan pekerjaannya, tapi dia rindu untuk datang ke rumah ibadah untuk lebih mengenal ajaran Kristus. Tantangannya ada. Dia bisa ditolak, tapi dia tidak takut. Saat ini kita punya tantangan, beribadah di rumah. Dan biasanya kalau di rumah ini beda dengan di gereja. Ya, terjadi di dalam keluarga-keluarga. Kalau kita ke gereja kita jam Runggun Cibubur jam 9 ya. Jam 7 udah mandi. Tapi kalau di rumah, jam 9 ibadah, bangun tidur pun langsung bisa. Kan beda. Itu menjadi kebaikan atau kemunduran? Kemunduran. Kenapa? Kita malas, kita tidak menempatkan diri kita seperti biasa. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara ada di rumah saat ini belum mandi. Nggak tahu benar atau enggak. Karena kebanyakan menurut survei yang terjadi, ibadah kalau di rumah, kadang-kadang seenak kita aja. Saya pernah ditegur oleh pendeta. Ya, karena di rumah, ini juga nih. Ketika pendeta bilang, kok pakai celana pendek? Kan nggak kelihatan. Itu alasan tuh. Ya kan gitu kan, nggak kelihatan sama pendetanya, nggak kelihatan oleh pertua diaken, cuma keluarga sesama keluarga. Padahal inilah istilah new normal life, yang harusnya dulu normal kita tetap kita lakukan dengan pembaharuan malah yang baru, bukan untuk kemunduran. Lydia dan Paulus memberitahukan kepada kita pada malam hari ini, mengajar kepada kita bahwa mari kita bekerja. Tema kita di Minggu Etika Kerja kita adalah
bekerja dan beribadah. Ya. Jadi adi si ida erdahin ras ersembah. Mari kita bekerja, karena bekerja adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abodah dalam bahasa Ibrani dan lateria dalam bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih adalah mengabdi pada seseorang, bukan hanya menyangkut pada ritual agama, melainkan keseluruhan hidup. Jadi umat Kristen beribadah tidak hanya pada ritual agama, melainkan keseluruhan hidupnya. Bukan berarti umat Kristen beribadah tidak hanya di dalam gereja saja dan pada hari Minggu saja, tetapi hari-hari lain itu adalah bagian dari kehidupan ibadah kita. Kerja dan karya kita adalah sebuah ibadah yang menunjukkan pengabdian kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Karena itu tidaklah mengherankan Johannes Calvin berkata bahwa di dalam setiap pekerjaan dan profesi kita, apapun itu termuat panggilan Tuhan. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudara, itu adalah sebuah panggilan Tuhan. Bagi Calvin, yang disebut hamba Tuhan bukan hanya imam, nabi, rasul, pendeta, tapi pengusaha pun, pedagang, peternak, petani, pegawai, karyawan. Semua orang, apapun pekerjaannya, dia adalah hamba Tuhan. Karena di dalam setiap pekerjaan termuat panggilan Tuhan di dalamnya. Seperti saya tadi katakan di awal, Bapak Ibu ibadah pun di rumah, itu adalah bagian dari gereja. Karena Bapak Ibu beribadah kepada Tuhan. Ibadah di rumah itu berarti juga ibadah yang hidup dalam kehidupan saudara. Jadi mari kita lihat dalam kehidupan iman kita, ketika kita bekerja, kita punya etika, kita punya keyakinan bahwa setiap langkah kehidupan kerja kita adalah panggilan Tuhan. Oleh karena itu, etos kerja orang percaya, etos kerja orang yang beriman, etos kerja orang Kristen adalah panggilan Tuhan. Karena itu kerjakan dengan segenap hati, artinya harus maksimal dan melakukan yang terbaik. Do the best. Di bahasa Karona aku laku teh. Cakap saja lah laku. Bagi saja. Mau bagi. Kadang-kadang orang Karo ini kan banyak kan ngomongnya juga. Nggak tahu loh ya. Kalau Runggun Cibubur saya pikir nggak seperti itu. Tidak hanya sekedar bercakap-cakap tetapi melakukan. Do the best. Yang berikut adalah kerja adalah anugerah. Karena itu kerjakan dengan penuh syukur dan sukacita. Yang ketiga adalah kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Amsal 20 ayatnya yang ke-13. Pembacaan firman Tuhan kita, Perbahanan Rasul-Rasul 10:6, ayat 10 sada, ayat 10:5 enda menggambarkan tentang kehidupan seorang Lydia yang pada akhirnya dampak dari pekerjaan Rasul Paulus, dampak dari ketekunan dia mendengar firman Tuhan, dampak ketika dia datang kepada Tuhan, dampak ketika dia tidak dikalahkan karena tantangan adalah ayat 10:5. Ia ipridiken raskrina isi jabuna, cenari iundangna kami ku rumahna nina. Adi yakapnu maka aku tuhu enggotek man Tuhan, marilah kesilang ke rumahku. Undangan Lydia kepada Rasul Paulus. Undangan Tuhan kepada saudara, mari ke rumahku, nina Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah kita sendiri. Karena di dalam diri kita adalah rumah Tuhan. Ketika kita bekerja, ada citra Tuhan yang diperlihatkan. Ada citra Tuhan yang ingin disebarkan. Oleh karena itu, saya minta
keluarga di dalam rumah masing-masing, walaupun saya enggak melihat, pegang tangan sebelah kiri ndu, ICPI ya, anak ndu PI ya, indeharan ndu, tak perbulangan ndu, pegang tangan na. Enda sekali nari kupindo pegang tangan na. Adi lalauko ndu, aku pilaku tah, perban laku idah. Tapi tek aku ibas pusuku ras kini tekendu, tinget kini tekenku, imanku berkata, ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau akan lakukan. Ini aja susah untuk kita lakukan. Sebelah kue sangana merawa, ndai pe rubatik, sope ibadah pe rubati. Aku ngu melehe, ya lengardakan. Melala alasan, mau bagaimana? Tapi Lydia, orang kaya pun, orang mapan pun, dia rindu akan Tuhan. Dan dampaknya kepada keluarganya. Oleh karena itu, etika kerja harusnya berdampak dalam kehidupan rumah tangga Anda masing-masing. Dan hari ini harusnya berdampak. Dengan memegang tangan mereka, bertekad, aku mau bekerja di ladang Tuhan. Aku mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun situasi kondisi seperti saat ini. Kalau sekarang kan WFA, bekerja work from home, work from office. Kalau di rumah kan enak. Saya terus terang aja, kalau di rumah itu enak, WFH. Tapi sekarang pegawai negeri ketat. Absen aja sekarang harus Sherlock. Jadilah banci sangana kita kumol, mau bagai pas jam pulang nah, iya misteri dah. Dan hasil kerja, baru saya dengar tadi di radio, Menteri Pendayaan Gunaan Aparatur Negara Nina akan memotong pegawai negeri ASN karena di dalam WFH ini kelihatan siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja. Kan ada dampak. Kan gitu. Makanya jangan main-main walaupun di rumah. Kampe bas rumah duwe, ulah main-main. Mau bagai? Harusnya jawabannya bagai pandita. Mudah-mudahan gundekah henda, aku pengen gundekah. Kampe gue bosan, aku pengen laku idah kam, macapek. Mata ku edah, mau bagai? Ku idah layar saja, ku idah kameramen, bagai? Itu tantangan. Terakhir, mari kita lekatkan etos kerja kita. Situasi apapun tidak membuat diri kita patah semangat, tetapi lebih bergairah untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Seperti Lydia dan Paulus. Lydia dan keluarga dibaptis, ipridiken krina, perban dibata, ngajari ia. Perban ia kai si katakan Paulus. Tuhan si masu-masu dah Hindu, Tuhan si masu-masu kita kerina. Iba situasi pandemi COVID-19 yang dah ertoto kita. Biar pandemi yang dah nggo lepas. Jana kita kerina ibas kesehatan si luar biasa. Enda si banci siku katku breken ibas renungan sekali enda. Jana Tuhan si masu-masu. Ras kita ertoto. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih berkenan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dalam kondisi melihat tidak langsung untuk beribadah di rumah Tuhan ini. Tapi kami yakin tidak menghalangi iman kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Tidak menghalangi kami untuk tetap bekerja di ladang Tuhan. Tidak menghalangi kami untuk melakukan panggilan gereja sebagai orang yang bekerja di ladang Tuhan. Dan di tempat kami di mana ditempatkan menjadi seorang pekerja. Kami tetap menjadi contoh yang baik. Punya etika yang luar biasa. Punya etos kerja yang luar biasa. Kerja keras, kerja kreatif. Kerja ikhlas dan kerja cerdas. Dan biarlah kami belajar seperti Lydia dan Paulus. Dan kami yakin Engkau akan berikan berkat pasu-pasu
man kami kerina. Bujur Tuhan, enda perenungan kami, enda toto kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan sikelengi Tuhan, mari ras-ras kita kerina tedis. Marilah siakukan kini tekenta, radukan kerina kalak krisan, ibas kerina kalak ras kerina dampar si debat. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Aku tek mandi bata, Bapa sila sibar kuasana, sinapalangi teras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si ngudang-ngudang hari, si so keliamen tergelar si Maria. Singanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukun kayu persilang, mate cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, petuluarikan gokeke ibasi maten nari. Nagi ku surga perkunul nala kemun di bata, Bapa sila sibar kuasana. Cenari rehmia pagi ngeranakan singlura singgung mate. Aku tekman kesah si badia, canalis ada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Kundul kam kerina. Perpulungan sikelengi Tuhan, seka kita guna mereken persembahan pengatakan bujur, man Tuhan di bata. Jana, uga kita mereken persembahan pengatakan bujur endang, go siaturkan arah runggun cibubur enda, aru transfer silit ibas kari i teruhenda. Uga carana, jana kita mereken persembahan enda, litje nina Tuhan, di bata ngordahin guna kinuliendu, raskrina si isi doni enda. Idilona dengan isi kap kena dahin man bandu jana dalanten du. Ngalokan pasu-pasuna. Dage mari sindeskan persembahan pengatakan bujur man di bata. Jana kata di bata si jadi palas ibas kita ngenakan persembahan enda. Oh senina-seninangku nginget perkuate di bata simblin si iseken naman di bata, kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluh rikutkan singena Athena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah man di bata suwe ras biakdu selaku makhluk sirukur. Roma 10:2 ayat sada. Sangan ngedeskan persembahan pengatakan bujur enda, mari si puji Tuhan. Rende kita pendendenta 340 telu. Pasu-pasu bas Tuhan nari, gejapkan kami tetap wari, bas pasa-pasa gelu kami, kamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergagatan din kami, wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anakmu, labo kapan enda metunggu, persembahan singgo pepuluh, ajarin dupe kami gelami, tetap ngasuh firman Tuhan. Mari si pesikap ukurta
Ertoto kita karena doa syafaata, jana mari kam bas rumah du masing-masing, mari sikapkan du pusuh du, uga kita ertoto ku dibata. Mari ras kita ertoto kita. Tuhan Allah, Bapa di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan nafas kehidupan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi bukan saja di negara kami, bahkan di dunia. Sampai hari ini, Gereja Tuhan GBKP Runggun Cibubur khususnya masih menjalankan ibadah secara online menggunakan media sosial. Kami yakin dan percaya ini tidak mengurangi semangat jemaat Tuhan untuk hadir, untuk beribadah, dengan melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan apa yang boleh mereka lihat di tengah-tengah media sosial yang dipakai pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan buat seluruh jemaat. Terlebih khusus kami berdoa bagi Runggun Gereja GBKP Cibubur ini, bagi pertua diaken, bahkan bagi pendeta, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berikan sukacita terus untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi nama Tuhan, melalui pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sarana yang dipakai untuk melakukan tugas panggilan gereja, untuk selalu bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersaksi, bahkan melayani. Biarlah mereka pakai gunakan dengan media-media sosial dengan baik. Sesuai dengan tahun gereja GBKP tahun 2020 ini memanfaatkan teknologi informasi, dan saat inilah teknologi informasi ini kami boleh lakukan ya Bapa. Luar biasa Tuhan berikan kemampuan, luar biasa Tuhan berikan sarana. Yang mungkin 10 tahun yang lalu apabila terjadi COVID-19 ini, tidak seperti saat ini Tuhan. Kami tidak bisa menggunakan media sosial semudah saat ini. Tapi kami percaya hal ini tidak membuat diri kami goyah. Tapi kami yakin Tuhan tetap menguatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti saat ini dalam pandemi COVID-19, begitu banyak bidang yang terkena dampaknya, tidak terkecuali dalam kondisi ekonomi saat ini bagi anggota perpulungan jemaat Tuhan GBKP Runggun Cibubur ini. Dan dengan penuh sukacita Runggun Gereja GBKP Cibubur boleh melakukan untuk menyikapi kondisi ini, membuka pasar atau 3 online. Ini menjadi sarana yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Dan ini menjadi berkat buat kami jemaat Tuhan, terlebih khusus bagi GBKP Runggun Cibubur ini. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh berdoa bagi diakonia Gajut-Gajut Kekelengan, di mana ini menjadi tanda untuk saling memperhatikan, menghargai, bahkan menolong, nampati kalak sideban yang membutuhkan. Dan biarlah program ini, diakoni Gajut-Gajut Kekelengan ini boleh berjalan dengan kasih karunia Tuhan saja. Dan biarlah jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena penyakit, Tuhan boleh sembuhkan ya Bapa. Tuhan boleh angkat penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, berikan kekuatan, imun yang baik bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Cibubur ini Tuhan. Sehingga ketika mereka beraktivitas, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga mereka boleh dijaga kesehatan mereka, kondisi tubuh mereka. Terlebih khusus Bapa di surga, kami berdoa bagi penanggulangan COVID-19 ini, dan di gereja Runggun GBKP Cibubur ini sudah terbentuk dengan dipimpin Kabid Diakonia Runggun. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah terjadi pada saat ini ya Bapak. Dan juga rencana perpulungan jabu-jabu secara gabungan yang akan dilaksanakan
pada tanggal 25 bulan 6 hari Kamis. Dan biarlah Runggun Gereja sebagai tuan rumah boleh menyiapkan sarana yang akan dipakai dalam PJJ gabungan ini. Tuhan berkati juga rencana ibadah-ibadah kategorial, Moria, Mamre, dan sekalian yang lainnya. Tuhan juga berkati, biarlah itu boleh terlaksana dengan luar biasa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, biarlah mereka mengucap syukur, mendapatkan kesehatan yang sempurna, sehingga mereka boleh merayakan hari ulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Dan biarlah sukacita karena ulang tahun kelahiran boleh dirasakan bagi Alexa Karenina Berupurba, Feeling Metrisologia Sembiring, dan Dasta Sitepu. Dan ulang tahun perkawinan bagi keluarga Bapak Dame Kacaribu, dan juga keluarga Bapak Dylan Barus. Sukacita ini menjadi sukacita yang besar bagi kehidupan keluarga yang berulang tahun. Dan kami yakin Tuhan akan terus menolong jemaat Tuhan di Runggun GPKP Cibubur ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berikan kemampuan buat seluruh pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, sampai menteri-menteri, dan sampai kepada yang terendah di pemerintahan kami, serta gugus tugas penanggulangan COVID-19 juga Tuhan berikan kemampuan. Para perawat, dokter-dokter yang menjadi pahlawan kesehatan, berikan kesehatan sempurna buat mereka ya Bapa. Dan bagi pasien yang saat ini dirawat karena COVID-19 positif ataupun dalam pengawasan, Tuhan boleh sembuhkan mereka. Dan lebih dari itu ya Bapa, berikan kemampuan buat seluruh para ahli untuk mendapatkan obat yang tepat untuk menyembuhkan para pasien yang punya penyakit corona ini. Ahli-ahli boleh mendapatkan vaksin sehingga kami boleh beraktivitas secara normal kembali. Dan di situasi normal, new normal life yang saat ini kami lakukan, kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur juga karena kami boleh membawa persembahan ucapan syukur kami. Dan biarlah persembahan yang sudah dibawakan oleh jemaat-Mu dan diberikan oleh jemaat-Mu melalui transfer, itu boleh menjadi berkat bagi mereka yang memberikan dan juga bagi gereja untuk boleh meneruskan pelayanan mereka di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di Runggun GPKP Cibubur ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami, layakkan kami untuk boleh mendapatkan jawaban dalam doa kami. Karena seluruh syukur kami, persembahan kami, dan juga doa kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perpulungan si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita kerina tedis, si lakukan perpadanan mandi bata alu responsoria. Ingatlah maka kam itepa di bata ma bapa supasu arah pendahindu. Perpadanan aku, oh Tuhan, kuendeskan mandiriku jadi pasu-pasu arah pendahindu. Manusia itepa di bata guna ngusahai ras jagai krina tinepa di bata. Perpadanan aku, oh Tuhan, kuendeskan mandiriku jadi pasu-pasu man kerina tinepa. Pakai mewari-wari sebenarnya telah doni endar dahindu ibas dahindu. Si pepaguhi perpadanan tah aran denden, kitab denden 183 ayat 3 ras 4. Kekekan ikut Yesus melin kuasana, bas kurang kal gagetah cei sampatina olah
Kekekan ngikut Yesus lama-lama tetap. Ayah kisi mahuli singana atena. Dahin tasi gagahi ipasu-pasuna. Pania sinapati Maria ukurta. Perpulungan sekali lagi Tuhan, mari sidongi kebaktian artoto kita, bagi ini ajari Tuhan Yesus, tinta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar doi pebadi amin, relamin kini rajandu, selamin pratendu bastunina bagi ini surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris enda-enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi olangi kami dur silat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekat-dekahna. Amin. Perpulungan sikelingi Tuhan, dahikanlah dahindu, sabab dibata pe tetap erdahin ibas kam, gelah kam git dengan ngasup, ndalankan si ngena Athena. Guna siye alokanlah pasu-pasu idur di batanari. Di bata singgon dilo kam kubas kemuliana si rasa lalap ibas Kristus, ia jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia mesimada kuasa serasa lalap. Amin. Amin. Senina resturang, si katakan bujur man Tuhan, arkiteken kebak tintang gordalan alumuhuli, mari si bengketi pasa tenang si benakan. Amin. Selamat hari Minggu, menjuah-juah kita kerina. Selamat hari Minggu,